Jadi jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online Mantap, channel yang membahas kehidupan driver online dan lika-likunya, terutama saat ini yang sedang booming-boomingnya aplikasi GoPartner, yaitu menu hematnya tidak bisa dimatikan alias selalu on ya, terutama di kota saya sendiri, Jogja, dan mungkin di kota teman-teman juga mengalami hal yang sama. Dan ini menurut saya sangat menyedihkan sekali ya. Jadi kita seolah-olah dipaksa nih untuk ngambilin orderan hemat, walaupun toh orderan reguler itu juga ada guys. Buktinya saya ini 2 orderan reguler semua. Tapi sesekali nanti kita dapat orderan yang hemat, itu pasti rata-rata penumpangnya adalah penumpang yang, maaf ya, katakanlah newbie atau penumpang baru atau penumpang limpahan dari aplikasi sebelah. Ya saya katakan sendiri aplikasi Si Kuning lah. Ya, kalian tahu sendiri kalau aplikasi Si Kuning itu memang bener-bener tarifnya sementara ini paling murah. Paling murah karena apa? Karena yang saya tahu di Maxim itu potongannya paling kecil ya, makanya si aplikasi itu Maxim berani ngasih tarif yang kecil karena potongannya kecil. Berbeda dengan aplikasi Duo Ijo ya, mereka ngasih tarif murah tapi nggak mau mangkas komisi. Nah seperti itu teman-teman ya. Dan menurut saya nih sebagai mitra, dan mungkin mewakili juga perasaan mitra-mitra semuanya, rindu zaman dulu ya, zaman insentif yang ya katakanlah teman-teman tahu sendiri ya, mungkin tiap daerah beda-beda, tapi dengan insentif itu kita semangat ngambilin argo receh. Nah bisa nggak ini aplikator untuk mengembalikan sistem seperti dulu lah, seperti dulu ya. Jadi jangan hanya menitik beratkan kepada konsumen ya, yang belum tentu konsumen itu loyal. Saat ini kan terutama Gojek nih, Gojek sedang menggelontorkan banyak promo di paket hemat. Banyak sekali konsumen hemat itu yang menggunakan promo, alias kalau pembayaran promo tunai ya, promo tunai. Jadi pasti bayarnya dikit guys, pasti bayarnya dikit, nanti kita gopaynya nambah kayak gitu. Nah bagaimana nih dari segi aplikator untuk mensejahterakan mitranya? Apakah dengan harus ngasih insentif lagi biar kita semangat nih ngambilin argo cere-cere, argo teri-teri, argo receh-receh? Bisa nggak seperti dulu? Nah sejauh ini kan insentif juga ada, namun ya tahu sendirilah nominalnya nggak kayak dulu lagi, dan apa namanya, skemanya juga beda, nggak kayak dulu lagi. Nah saya kangen dan pengen kayak zaman dulu lagi, yang bagaimana kita ngejar insentif atau ngejar tarif-tarif cere itu malah semangat ya. Jadi zaman dulu itu kalau tarif cere, tarif teri itu malah semangat guys, soalnya cepat selesai dan kita cepat ngejar insentif ya. Teman-teman pasti ngalami hal yang seperti itu ya. Dan semenjak insentif seperti itu ditiadakan atau diubah skemanya ya menjadi sama kayak saat ini, jadi kita malas ngambilin tarif kecil-kecil ya. Yang seneng malah driver yang ngambil tarif yang gede-gede. Nah mungkin ini masukan bagi aplikator nih, jadi jangan hanya terlalu menitik beratkan kepada customer ya, terutama customer hemat nih. Kalau aplikator ingin merebut kembali sebagian customernya yang telah diambil oleh aplikasi lain, katakanlah Si Kuning ya, kan banyak nih customer baik Grab maupun Gojek yang menyeberang ke sana nih karena tergiur dengan tarif murahnya Si Kuning. Nah kalau dengan cara ini diadakan promo hemat besar-besaran agar kembali lagi merebut kembali customernya, kembali lagi ke aplikasi hijau ya aplikator harus juga memperhatikan driver agar mau ngambilin tarif-tarif cere-cere. Nah kebanyakan kan yang hemat itu nggak ada yang gede tarifnya ya. Lah bagaimana driver mau sejahtera? Sementara ini kan mindset driver kalau nggak ngejar insentif ya ngejar tarif ya, karena dengan cara itu driver bisa memenuhi kebutuhannya ya, operasional. Kalau kita ngambilin tarif ceri-ceri terus, apa rewardnya aplikator ya? Jadi seperti itu saya rasa. Dan yang selanjutnya itu masalah potongan komisi.
itu harap dipertimbangkan kembali dan jangan terlalu besar potongan komisinya ya aplikator dengar. Jadi kenapa si kuning bisa melakukan itu taruhnya murah? Karena mereka potongannya kecil. Beda dengan Duo Ijo yang potongannya ya di atas kertas 20%, tapi kenyataannya itu lebih karena ada biaya jasa, biaya aplikasi dan lain-lain. Jadi seperti itu yang membuat kan customer itu bayarnya udah mahal ya, tapi driver nerimanya kecil gitu loh. Jadi ada gap, ada jarak antara customer dan driver. Customer merasa, wah saya bayarnya udah mahal kok, udah standarnya segini, tapi yang diterima driver kok kecil banget. Nah ini yang seringkali juga nggak terjadi titik temu antara ketiga belah pihak ya, antara customer, antara driver, dan antara aplikator. Ini yang terus harus diperjuangkan nih teman-teman nih. Bagaimana caranya biar ya paling nggak potongannya itu nggak gede-gede banget sih. Nah sekarang misalnya customer bayar 18.000, driver itu nerimanya cuma 10 ribuan atau 11 ribu gitu loh guys. Jadi customer bayarnya udah pantas nih, udah lumayan lah, udah mahal lah ya untuk jarak dekat. Tapi driver nerimanya cuma 10 ribu, 11 ribuan. Kira-kira seperti itu gambarannya ya. Walaupun saya nggak ingin merinci secara detail kalkulasinya, tapi gambarannya itu seperti itu. Jadi kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan penumpang juga ya, bahwa saya tanya juga, Mas kenapa masnya nggak order hemat ya? Jawabannya apa? Kasihan drivernya Mas, saya bayar terlalu murah drivernya, nggak pantas gitu loh, nggak elok, nggak pantas untuk driver dibayar segitu. Nah, lagian pasti nanti pada driver nggak mau ngambil. Kalau enggak ya drivernya posisinya jauh, jadi itu malah petaka juga buat saya. Buat apa saya bayar lebih murah tapi pelayanannya buruk? Nah seperti itulah guys, gambarannya seperti itu. Jadi ini harus kita perjuangkan sih pasti, tapi nggak boleh lupa dengan hal ini ya. Ini ada hal yang janggal sebenarnya ya. Kalau masalah tarif dari dulu kan kita juga ada menyuarakan suara melalui demo, tapi juga sampai sekarang juga nggak ada kejelasan. Di Jogja pun kemarin juga seperti itu, ada menyuarakan aspirasi, tapi sampai sekarang juga kayaknya nggak ada kejelasan. Terus kopdar ya, fungsi kopdar di sini juga saya rasa nggak ada manfaatnya. Ini saya rasa sendiri loh guys. Jadi saya berkali-kali ikut kopdar, nah, walaupun cuma ngedengerin sih, cuma dari moderator itu ya, dari pihak aplikasi ya maksudnya ya, itu juga hanya mendengarkan dan menyampaikan ke atas ya, di follow up ke atas, ditampung usulannya driver, usulannya mitra, di follow up ke atas. Nah, dan sampai sekarang dari dulu kopdar yang seperti itu terus, dan sampai sekarang itu nggak pernah ada terrealisasi satupun ya. Itu menurut saya ya, nggak ada usulan mitra yang terrealisasi satupun. Jadi ya omong kosong gitu loh. Jadi seperti itu kalau kopdar itu kan, makanya saya males ikut pun saya cuma dengerin aja, nggak pernah nimbrung ya. Jadi saya dengerin aja, cuma manis di bibir aja gitu. Sebagai aplikator ya hanya menampung usulan mitra, kita tampung ke manajemen. Ya seperti itu dari dulu sampai sekarang seperti itu, dan tidak ada satupun yang terrealisasi gitu loh. Hambok ya satu lah, apa membuat mitra itu lega, gembira, senang, happy, kita ngejalaninya hari ini dengan semangat. Ya walaupun kita nggak mungkin meludah di sumur kita sendiri ya, bagaimanapun juga ini kan mata pencaharian kita, sebagian besar driver kan masih bergantung kepada ini ya. Jadi kita juga nggak mungkin ngelek-elek aplikator, bagaimanapun juga kita masih mencari nafkah, mencari makan di sini. Tapi ya Mbok Yao, ada titik temu antara ketiga belah pihak nih, antara customer, antara aplikator, antara driver. Jadi ada titik temu. Jadi selama ini kan hanya aplikator yang berwenang nih, satu pihak aja memutuskan segala sesuatunya. Jadi seperti itu pandangan saya.